Bang Fahmi sebagai praktisi hukum seperti apa nih melihat lagi heboh nih video berdurasi 47 detik di Twitter nih yang diduga mirip artis Rebecca Clover. Gimana sih mungkin dari kacamata hukum sendiri melihat kasus ini? Ya, saat ini sedang beredar di media, baik media online, media sosial, eh, sebuah adegan yang memuat konten kesusilaan, ya, diduga ada kemiripan dengan seorang artis yang berinisial RK. Ya. Nah, saya sendiri sudah melihat video itu. Saya sudah melihat, memang kalau bicara keidentikan ya, kesamaan, ada beberapa kesamaan. Dari segi muka, dari segi ada pakaian juga pembandingnya. Nah, video-video seperti ini sudah banyak bermunculan. Dulu ada sempat ramai juga ada Giselle gitu kan. Yang dulu lagi ada Ariel Peter Pan. Nah, saya kira yang paling bagus adalah saat ini adalah proses penegakan hukum, ya, supaya menjadi pembelajaran juga kepada artis-artis lain, supaya janganlah ya, video-video pribadi gitu kan, jangan sampai keluar karena akan mengancam dirinya juga secara hukum. Seperti kasus Ariel, sudah dipidana, ya, walaupun dia tidak menyebarkan, tapi menyimpan yang kemudian dia tidak memiliki kehati-hatian terhadap video tersebut, itu bisa kena undang-undang pornografi yang ancaman tidak main-main, bisa 12 tahun ya, menurut undang-undang pornografi pasal 4. Nah, sekarang ini sudah ada 2 laporan polisi ya, kabarnya yang saya baca di media. Nah, saya kira kita berharap kepada kepolisian supaya cepat memproses, ya, supaya ada pertanggungjawaban pidananya, ya, karena korbannya di sini adalah masyarakat luas. Bagaimana sekarang dunia digital yang gampang, yang mudah diakses oleh anak di bawah umur. Ketika anak di bawah umur melihat sebuah adegan yang sangat memalukan gitu ya, kemudian dia mengidolakan si artis. Nah, ini jadi hal yang sifatnya biasa aja, nanti bisa juga diikuti nanti. Nah, makanya polisi harus cepat bertindak, harus benar-benar menyelidiki apakah yang beradegan dalam video tersebut adalah orang yang dimaksud si RK ini. Nah, kalau memang betul, ya, sekarang polisi kan sudah sudah canggih ya, dalam melakukan penyelidikan. Dia sudah punya pembaca wajah, apakah wajahnya sama dengan wajah, misalnya dia punya foto di KTP, kemudian identikan di tubuh tertentu, misal ada tahi lalat gitu, kemudian dari pakaian. Nah, saya kira ya yang paling kita harapkan adalah proses penegakan hukum. Kalau memang benar ternyata yang beradegan di dalam video tersebut adalah si RK ini, ya cepat di proses hukum, segera ditersangkakan, segera ditangkap, supaya masyarakat bisa melihat bahwa video berkonten seperti ini nih, seperti layaknya orang yang beradegan suami istri, ya tidak boleh dipertontonkan gitu. Saya kira itu. Bang, siapa aja bang yang harus bertanggung jawab bang, dan jerat hukumnya yang kena dalam video tersebut bang? Mungkin siapa aja penyebarnya, terus pelakunya yang ada di dalam video, atau siapa lagi bang? Nah, kalau dalam undang-undang pornografi, orang yang bersedia mempertontonkan bagian-bagian tubuh atau yang bersifat ketelanjangan, dia bersedia aja difoto atau dia bersedia divideokan, itu orang yang melakukan adegan tersebut itu bisa terkena pasal 4 undang-undang pornografi gitu. Apalagi yang memvideokan,
apalagi yang menyebarluaskan. Ada nanti undang-undang ITE di situ ya. Barang siapa menyebarkan, memproduksi gitu kan video yang berkonten kesusilaan, ya dia bisa dipidana gitu. Semua pihak, baik yang bersedia ya menjadi bagian tubuhnya diperlihatkan, dipertontonkan, atau dia sedang beradegan yang bersifat kesusilaan, ya orang yang beradegan tersebut itu bisa dipidana. Orang yang memvideokan bisa dipidana. Orang yang kemudian menyebarkan bisa dipidana. Jadi semua pihak yang berhubungan dengan video tersebut. Meskipun mereka beralasan koleksi pribadi, Bang, tetap kena juga jerat hukumnya. Ya itu tadi saya katakan sudah ada jurisprudensinya. Di kasus Ariel contohnya gitu kan. Dia menyimpan video, dia tidak memiliki sifat kehati-hatian untuk menyimpan sehingga orang bisa mendapatkan video tersebut, itu masuk. Nah, kalau dari undang-undang sendiri bahasanya seorang yang bersedia, ya tadi lagi yang saya sampaikan tadi, bersedia diperlihatkan bagian tubuh tertentunya, itu juga bisa. Nah, saya kira dua hal itulah yang harus dipahami oleh masyarakat, harus dipahami oleh artis-artis, ya. Jadi ya kecuali dia foto model, memang dalam lingkup pekerjaan, contoh sedang di Bali gitu kan, di pantai, di berpakaian minim, saya kira itu ada dalam konteks gitu. Tapi kalau ini beradegan yang kita lihat hampir seronok gitu ya, saya kira tidak ada alasan pemaaf di sini. Artinya Abang sebagai praktisi hukum menghimbau untuk semuanya diproses secara hukum yang berlaku undang-undang pornografi ya Bang ya. Iya. Tidak ada yang lepas dari jerat itu ya Bang. Iya, baik yang beradegan, baik yang memvideokan, baik yang menyebarluaskan harus dikenakan undang-undang pornografi, dan bagi penyebarnya harus dikenakan undang-undang ITE. Perlu ada permintaan maaf nggak sih Bang dari pelaku yang dalam video itu, karena kan ini udah meresahkan masyarakat luas ini Bang. Ya, saya kira sebagai sisi kemanusiaan, kalau memang dia merasa itu, si RK ini adalah merasa itu adalah dia di dalam video tersebut, dia mau meminta maaf, saya kira itu hak dia. Cuman itu tidak menjadi alasan untuk menghapus pidananya. Paling itu berlaku nanti sebagai keringanan hukuman pada saat persidangan.